Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Boy BNPT agar BNPT mengusulkan kepada pemerintah secara resmi melarang aliran Wahabi, Salafi, Khilafah HTI. Walaupun HTI secara resmi sudah dicabut izinnya, tapi rekrutmen simpatisan masih berjalan, Pak. Mohon kepada Presiden Jokowi agar mengeluarkan Inpres sebagai payung FKPT yang di daerah, gugus tugas yang di daerah, bukan hanya di pusat, bukan hanya di level elit, tapi bagaimana di kabupaten, kota, bahkan sampai ke daerah-daerah. Ini membutuh payung Inpres dari Presiden. Desakan harapan Kiai Said untuk pemerintah agar mengeluarkan Inpres soal pelarangan Salafi Wahabi. Gimana ini? Seperti kemarin BNPT kan sudah jelas. BNPT ini tidak abal-abal gitu loh. Mereka punya data jelas. Bahkan para ex-teroris juga menjelaskan di sana, terlihat kok kalau Salafi Wahabi ini emang biangnya teroris. Walaupun ada yang tidak, tapi bisa dibilang 90% teroris itu dari orang Wahabi, khususnya konteks Indonesia. Itu fakta. Malaysia sudah lama ada pelarangan Wahabi, tapi di Malaysia tidak hanya kurang. Akhirnya apa? Malaysia sama seperti Indonesia saat ini, politik identitas. Tapi ingat, di CES-nya itu nggak ada Wahabi-Wahabi dibasmi. Di sana dibasmi, jangan sampai di sini terjadi seperti itu. Makanya harus ada apa? Pelarangan. Lalu seperti di Aceh. Nah ini Aceh ini, daerah istimewa Aceh. Aceh ini bisa dibilang apa ya? Salah satu provinsi yang sangat-sangat melarang Wahabi. Bahkan di sana pengawasannya banyak dipegang oleh masyarakat, langsung oleh masyarakat. Makanya di sana Wahabi itu nggak bunyi. Aceh saja bisa kok. Masa seluruh Indonesia nggak bisa? Masa pemerintah nggak mengeluarkan peraturan itu? Biar apa coba? Saat ada peraturan pelarangan Wahabi, maka Wahabi ini akan kembali kepada induknya masing-masing. Sebelum ada era Salafi Wahabi ini booming lah, itu kan kecil lah. Di Indonesia ini yang paling mencolok itu kan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Wasliyah dan lain sebagainya lah. Nahdlatul Wathon juga ada. Nah, orang-orang Wahabi ini dari mana? Basicnya ini kan macam-macam. Sebelum ada era Salafi Wahabi eksis di Indonesia, sebelum besar lah, daripada nunggu besar lalu perang, ya kan? Pasti mereka punya basic organisasi dari beberapa yang saya sebut. Biar mereka kembali lagi. Misalkan dari Muhammadiyah, dia akan kembali ke Muhammadiyah, dia akan apa? Tetap ikut pola Muhammadiyah yang apa, yang jelas NKRI Pancasila. Misalkan Al-Wasliyah, dia akan kembali ke keputusan Al-Wasliyah, dia akan menghormati, dia akan bernaung di sana. Misalkan ada juga dari orang NU yang bisa dibilang apa ya? Asrobi, Aswaja Syami Wahabi, Aswaja Rasa Wahabi. Biar dia tuh kembali ke NU gitu loh. Betul-betul sesuai apa yang ditanamkan oleh para salafus, oleh para diri organisasi masing-masing. Yang jelas organisasi ini sudah terbukti. Terbukti apa? Terbukti jelas NKRI dan Pancasila. Gitu loh. Jadi misalkan ada yang Wahabi tetap dia berani memunculkan dirinya, beda dengan siasah yang diambil oleh NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya, itu ya akan kena aturan hukum, harus dengan tindakan. Malaysia itu ada pelarangan Wahabi tapi nggak ada tindakan. Walaupun politik identitas di Malaysia itu keras juga, tapi di sana lebih terkontrol. Nah di sini nggak ada pelarangan sama sekali, hanya Aceh. Aceh saja bisa, masa Jawa Tengah, DKI, Jawa Barat, Jawa Timur dan lain sebagainya nggak bisa. Terus presiden dong. Harusnya presiden bisa belajar dari Aceh soal apa? Soal pelarangan Wahabi ini. Misalkan saya ini Wahabi, saya ini dulu misalkan ex Muhammadiyah, lalu saya menjadi Khawarij, biar saya kembali ke payungnya lagi. Kemana? Ke Muhammadiyah. Dah tahu Muhammadiyah bagaimana soal yang kebangsaan, sama dengan NU. Jadi misalkan ada pelarangan seperti itu, ya bagus lah. Saya sebagai warga NU yang di daerah aja sering melihat tingkah pola mereka itu. Karena apa? Mereka itu gerakannya, harokahnya itu bahaya. Mereka itu meracuni beberapa, bisa dibilang beberapa oknum-oknum di beberapa ormas itu ada. Jadi kalau misalkan presiden mengeluarkan Inpres seperti itu, ya baik-baik saja. Kalau bisa juga itu sertifikat penceramah juga dikeluarkan, tegas saja. Kalau mereka menolak, ya mereka itu Wahabi gitu loh. Kalau misalkan mereka bukan Wahabi, oh ternyata Asrobi, udah sesuai gini saja. Asrobi itu kecil di Indonesia. Yang jelas apa? NKRI ini aman. Mereka tuh sudah punya misi, atau bisa dibilang punya apa ya, planning ke depan. Biar kita ini hidup tidak semrawut soal perbedaan keagamaan ini, biar tidak semrawut. Tidak hanya Islam, di Nasrani juga sama. Misalnya ada yang rasis, berusaha mengganggu stabilitas, pegang juga sekalian. Sama, semua agama lah intinya. Terjadi begini ini kan apa ya, presidennya terlalu baik, makanya mereka ngelunjak. Gitu loh. Ya sampai sini, wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.